Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Putri, saya dari kelas 9 Kesehatan dari Prodi Kesehatan. Baik, yang terhormat kepada lokasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Putri, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Putri, saya dari Sekolah Ilmu Kesehatan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Putri, saya dari Kelas Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dari Prodi 1 Keperawatan semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil karya saya untuk membuat web. Nah, di sini saya membuat Caroline Psychology Center. Dan di sini kita membuat moto, kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan. Ini tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan juga. Dan di sini kita menyediakan lokasinya bertempatan di dekat dengan Sekolah Dasar Negeri Nomor 1. Di sini. Dan di sini tentang kami ada visi dan misi, tim kerja, testimoni, kategori perawatan, gangguan suasana hati, gangguan tidur, masalah seksual, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan. Baik, kita lanjut ke bagian kami. Di sini visi dan misi kami. Visi kami menumbuhkan kepedulian masyarakat, khususnya remaja, dalam isu kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Indonesia. Dan misi kita melakukan edukasi mengenai isu kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri kepada masyarakat Indonesia, melakukan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Indonesia, membangun kerjasama dengan organisasi nasional dan internasional untuk kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Nah, di sini kita memberikan informasi tentang tim kerja kami. Tim kerja kami ini percayakan cerita profesional yang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolina Putri. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dari Prodi S1 Keperawatan semester 5.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web yang saya buat. Nah, di sini kami membuat psikologi center yang bernama Caroline Psikologi Center. Jadi ini tuh kayak jika ada bermasalah dengan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Putri. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, dari Prodi S1 Keperawatan semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web yang saya buat. Di sini saya membuat yang berjudul Caroline Psikologi Center. Jadi itu kayak psikologi, kayak misalnya ada yang mau curhat, bisa di website ini. Jadi bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Ini kami menyediakan tentang matematika saya untuk kedepannya gimana. Dan di sini ada lokasinya bertepatan di Kampung Bantar Kopo, Desa Basarjati, atas 11 RW 4, Kecamatan Kelapa Nah, agak jauh dengan Sekolah Dasar Negeri nomor 1 dekat Stasiun Nambo. Dan di sini kita menyediakan tentang kami, visi dan misi, tim kerja, testimoni, kategori keperawatan itu ada gangguan suasana hati, gangguan tidur, masalah seksual, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan. Jadi di sini juga kita akan menyampaikan tentang misi dan misi kami. Misinya itu menumbuhkan kepedulian masyarakat, khususnya remaja, dalam isu kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Misi kita melakukan edukasi mengenai isu kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri kepada masyarakat Indonesia, melakukan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Indonesia. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan organisasi nasional dan internasional untuk kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Dan di sini kita menyediakan tim kerja, ada Carolina Putri, saya sendiri, dan Dini Nur Alfia, Indah Tri Utami, Teresia Tiara, Ika Agustina, dan Melisa Nuraini. Nah, kita sudah menyediakan 6 orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Dan kita sudah menyediakan testimoni yang sudah ikut bekerja sama kepada kita. Di sini ada Ibu Ayudia, Melinda, Regita, dan Mbak Putri. Nah, di sini kita sebelum untuk mengikuti curhat-curhatnya, kita juga menyediakan informasi. Ini ada gangguan suasana hati. Jadi kayak misalnya kita ngerasa cemas atau apa, gangguan suasana hati kayak enak, kita menjelaskan ini informasi banyak, gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar itu ada gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Nah, di sini basis lengkapnya bisa diklik dan langsung ke bagian pengertian bipolar itu apa. Di sini banyak pengertiannya. Kita lihat di sini. Dan ada depresi. Depresi itu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan, serta kehilangan minat dalam beraktivitas. Nah, kita bisa baca selengkapnya. Nah, di sini dibagi pengertian depresi lengkap ya, bisa dibaca. Lalu kita bagian ke gangguan tidur. Jika ada gangguan tidur bisa lebih dibaca dulu pengertian apa, gimana apa yang dirasakan. Insomnia itu ada kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur. Nah, jadi ya, bingung apa sih insomnia? Nah, bisa nih dibaca-baca di sini pengertian insomnia-nya apa. Di sini lengkap banget.
Ini ada faktor resiko insomnia, penyebab insomnia, kita lihat di situ. Dan di sini ada mimpi buruk yang sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami oleh hampir setiap orang. Jadi semua orang akan mengalami mimpi buruk. Jadi kayak menimbulkan kecemasan, kayak habis mimpi buruk kan saya langsung bangun kayak kok saya mimpi apa gitu, dan bisa dibaca selengkapnya pengertian dari mimpi buruk itu gimana. Ini lengkap. Terus di sini tidur berjalan. Banyak juga kan yang sering tidur berjalan. Kayak merasakan ini tuh kayak kondisi saat seorang bangun dan dia tuh berjalan atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur. Jadi dia tuh kayak melakukan aktivitas tapi dia tuh kayak tidur. Nah, itu disebut dengan penyakit tidur berjalan. Bisa dilihat pengertiannya di situ lengkap. Kita masuk ke bagian masalah seksual. Nah, masalah seksual ini ya, menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014 tentang usia remaja adalah 10-18 tahun. Sementara BKKBN mendefinisikan remaja pada rentan usia 10-24 tahun belum menikah. Jadi dia tuh mengalami masalah seksual, kayak dirasakan banyak sekali remaja-remaja, dan bisa kayak dia tuh trauma akan masalah seksualnya, dan bisa dideteksi selengkapnya gimana untuk lebih memahami. Di sini lengkap masalahnya, apa pengertiannya, hindari masalah seksual remaja, kenali perubahan ini. Ini lengkap ya. Kita masuk ke bagian gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini salah satu jenis penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderita memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi orang lain. Jadi dia kayak apa-apa marah. Jadi dia nggak melihat di sekitar itu orang yang tidak bersalah. Jadi dia mengekspresikan marah itu ke orang lain, dan bisa dibaca selengkapnya gangguan kepribadian itu gimana pengertiannya, boleh dibaca. Dan di sini ada gangguan kecemasan. Ya bisa bilang kayak dia tuh kayak cemas, banyak hati, kayak ini kenapa gitu. Dari pengertiannya merupakan hal yang normal. Normal. Jadi apabila jika seseorang sedang dirudung masalah, namun hati-hati jika rasa cemas muncul secara berlebihan atau sering terjadi, itu merupakan tanda gangguan kecemasan. Cemas itu wajar, cuman kayak lebih cemas itu kayak berlebihan, ya itu udah wajar juga. Bisa ditunjukkan dengan tanda gangguan kecemasan. Ya, di sini lalu di sini ada vlog untuk membahas apa itu ada apa aja di kesehatan jiwa. Di vlog ini saya memasukkan self-care mental saat pandemi. Kan sekarang lagi pandemi ini, jadi kita kan sering di rumah, jadi kayak ngerasa kurang percaya diri. Nah, jadi self-care mental saat pandemi ini, kesehatan atau well-being. Kondisi mental kita merupakan salah satu aspek yang paling terdampak dari masa pandemi. Maka dari itu, kita perlu banget menjaga kesehatan mental kita dan mulai peduli dengan diri kita sendiri. Nah, bisa dibaca selengkapnya self-care secara mental di saat pandemi. Ini ya. Nah, ini self-care ini kayak diri sendiri, tetap terhubung dengan
orang di luar, relaksasi di rumah kayak tenang aja, antisipasi kenal gejala stres yang tadi di pembahasan, cari bantuan, dan kita harus cari bantuan ke sama yang di rumah, jangan ngurung terus kamar, dan batasi exposure pada media, kan banyak banget tuh media-media hoax di media sosmed, ya batasi aja untuk mencegah rasa self-care secara mental di saat pandemi. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian blog isu kesehatan jiwa, resiko kesehatan mental bagi tenaga kesehatan di sini. Nah, kita kan sebagai perawat ngerasa kayak banyak banget informasi-informasi di luar sana tentang perawat itu gimana-gimana. Nah, ini juga kita harus menjaga kesehatan mental kita bagi tenaga kesehatan di masa pandemi. Nah, jadi baca di sini ada baca selengkapnya. Ini lengkap pengertian tentang resiko kesehatan mental bagi tenaga medis pada masa pandemi. Lengkap ya. Situ. Lalu kita lanjut ke jadwal. Jadwal dan jam pelayanan. Nah, jam pelayanan kita pelayanan konsultasi pada hari Selasa dan Jumat pada pukul jam 8 sampai jam 4 sore. Kecuali libur nasional, kalau libur tanggal merah. Fasilitasnya kita menyediakan konsultasi dokter. Hasil pemeriksaan ini kita bisa dalam bentuk soft file, hard file, untuk pemeriksaan laboratorium untuk lebih lanjut lagi. Dan kita mempunyai 3 paket, itu paket rehat. Paket rehat itu paket konseling secara online hingga 2 kali dalam satu paket. Bebas pilih psikologi sesuai dengan kategori konseling yang dipilih, dan kamu bisa bayar patungan maksimal 2 orang setiap sesi. Jadi kalian bisa membawa 2 orang dalam paket rehat dengan esensial atau premium. Ada 2 jenis. Esensial 300.000, premium 500.000. Dan sini ada paket pulih. Kalau paket pulih ini, dia bisa patungan 3 orang. Dalam paket esensial 300.000, premium 1.200.000. Dan di sini ada paket nyaman. Nah, paket nyaman ini lebih ke paket lebih bagus lah ya. Esensialnya 1.700.000, profesionalnya 2 juta. Dan dalam pertemuan 3 kali. Paket ini. Dan jika kalian berkenan, bisa hubungi yang terdaftar di sini. Ada formulir pendaftaran, bisa boleh melalui WhatsApp atau formulir pendaftaran yang ada di sini. Langsung ke isi aja apa ya, mau ikut paket konseling rehat, paket konseling pulih atau nyaman. Kirim. Lalu di sini kita ada untuk kritik dan saran. Jadi misalnya ada komentar apa, boleh diisi di sini ya. Nah, di sini ada artikel yang saya buat, ilustrasi dari Google yang saya baca. Nah, sudah. Baik, semoga web yang saya ini bisa membantu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.